Selanjutnya, bagaimana kalau kita punya fungsi boolean yang tidak berbentuk kanonik alias literal? Pada setiap sukunya, pada setiap termnya itu tidak lengkap. Bagaimana menyatakannya dalam bentuk kanonik? Ya, jadi caranya adalah melengkapi literal yang belum terdapat pada setiap sukunya. Jadi kalau belum ada, kita coba adakan. Tapi bagaimana cara membuat literalnya menjadi lengkap? Sebenarnya ini menggunakan bantuan hukum aljabar boolean ya. Tapi ringkasnya saja, nanti saya tidak akan menyebutkan hukum-hukumnya. Yang jelas ini dasarnya mengacu pada hukum aljabar boolean yang pekan kemarin kita pelajari. Contohnya seperti ini, diberikan fungsi boolean. Nah, ini X ditambah Y bar Z. Ini jelas bukan bentuk kanonik karena literalnya tidak lengkap. Perhatikan kalau kita lihat di sini, operator utamanya apa? Operator utamanya adalah, operator terluarnya adalah sum, penjumlahan. Ya. Karena ini operator utamanya adalah penjumlahan, maka kita punya dua suku X sama Y bar Z. Nah, di sini masing-masing suku kita lengkapi. Yang literal ini belum ada YZ-nya, literal yang ini, suku yang ini belum ada literal Y dan Z, suku yang ini belum ada literal X. Maka kita akan adakan agar literalnya masing-masing sukunya lengkap. Kita akan mengerjakan di sini. Tadi saya ulangi, ini adalah operator utamanya adalah penjumlahan, maka akan bisa terlihat lebih jelas bahwa ini mengandung literal yang tidak lengkap dalam bentuk SOP ya, karena operator utamanya adalah sum. Jadi ini terdiri dari dua suku ya. X ini adalah suku pertama, saya simbolkan dengan I1. Yang ini suku kedua yaitu dengan I2. Saya kerjakan masing-masing sukunya di sini. Untuk yang X saja, nah ini untuk suku yang satu, suku yang pertama, ini belum ada Y dan Z, maka kita adakan Y dan Z-nya. Ini menggunakan hukum aljabar boolean ya, menggunakan X kali 1, kan bisa ditulis bahwa X adalah X kali 1, dan satunya ini kita pecah menggunakan hukum negasi, hukum komplement ya. Nah, karena yang belum ada adalah Y dan Z, kita coba adakan dulu Y-nya. Caranya seperti ini. Kalau kita lihat di hukum-hukum, ini ya. Jadi menggunakan hukum komplement. Jadi kalau sama dengan 1, itu ketika ketemu dengan komplemennya dalam tanda tambah, dalam tanda jumlah. Kalau 0, dia dalam tanda kali. Jadi kita menggunakan yang ini, yang atas, untuk pencarian SOP. Tapi nanti tinggal kalian pahami saja urutannya dalam menyelesaikan soal ini ya. Baik, saya lanjutkan. Ini langsung menggunakan hukum distributif. Jadi kali ke dalam ya. Berarti nanti kita punya X kali Y ditambah X Y bar. Perhatikan, masing-masing suku sudah punya X dan Y, berarti yang kurang masing-masing sukunya kurang huruf Z, berarti ini sama, kali 1 lagi ditambah X Y bar kali 1 juga, karena di sini kurang Z, yang ini juga kurang Z, jadi masing-masing kali 1, dan satunya ini kita hadirkan huruf Z-nya, diterjemahkan, satunya diterjemahkan menjadi Z ditambah Z bar, seperti ini, X Y bar kali Z tambah Z bar. Yang ada di modul itu melewati ini ya, tahapan kali 1 ini memang tidak dituliskan. Jadi boleh, mau langsung juga boleh, selama benar-benar paham ya. Ini saya perjelas saja, dijabarkan dengan sangat rinci. Baik, kita selesaikan yang ini. Ini berarti kali silang juga, XY kali Z, berarti menjadi XYZ ditambah XY kali Z bar menjadi XYZ bar. Ini juga sama, XY bar Z ditambah XY bar Z bar kali silang. Perhatikan dari X kalau dijabarkan menjadi seperti ini.
Ya, dan ini sudah lengkap literalnya. Maka untuk yang suku pertama sudah selesai. Sekarang tinggal yang suku kedua. Saya buat di sini, yaitu Y bar Z. Nah, untuk Y bar Z ini yang tidak ada adalah huruf X. Ya, huruf X. Ini bisa saya tulis kali satunya, Y bar Z, dan satunya saya terjemahkan menjadi X ditambah X bar. Kalikan masing-masing, kali ke dalam, distributifkan ya lebih tepatnya. Ini langsung saya urutkan saja penulisannya X, Y, Z gitu ya. Ini berarti menjadi X, Y bar, Z. X, Y bar, Z. Ditambah yang ini berarti X bar, Y bar, Z. Seperti itu. Selesai, karena sudah lengkap. Kemudian baru kita satukan, kita jumlahkan. Karena kan emang di sini dijumlah ya. Kita jumlahkan. Saya tulis kembali soalnya. Ya, sama dengan X tambah Y bar Z. Nah, kita tuliskan kembali semuanya ini. Dan kalau ada yang sama antara ini dan ini, tulislah hanya satu kali saja. Berarti kita cek dulu mana yang sama. Ada nih yang sama, yaitu X, Y bar, Z. Yang ini juga X, Y bar, Z. Sama ya. Maka itu kita tulisnya cukup satu kali saja. Saya tulis mulai dari sini ya. X, Y, Z tambah X, Y, Z bar ditambah X, Y bar, Z tambah X, Y bar, Z bar tambah, nah ke sini, tapi karena ini sudah ada tidak usah ditulis lagi, ke sini ya. X bar, Y bar, Z. Yang tadinya hanya ada dua suku, maaf. Ini berarti menjadi 5 suku. Ini selesai sampai sini, tapi kita mau coba menggunakan tabel lambang. Ini sudah saya pindahkan ke sini. Ini kita cari X, Y, Z. Itu adalah lambangnya M7 ditambah. Ini yang barnya hanya Z saja, Z bar saja, berarti M6. Yang ini adalah Y bar saja, berarti di sini adalah M5. Kemudian yang ini Y bar Z bar ada di M4. Dan terakhir adalah X bar Y bar. Ini ada di M1. Begitu cara membacanya ya. M1. Kemudian saya rangkum dalam bentuk sigma. Tinggal tuliskan angkanya saja. Saya coba urutkan di sini biar lebih mudah. 1, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini adalah hasil pengerjaan SOP-nya. Dari bentuk yang bukan kanonik menjadi bentuk kanonik.